Halo Sobat Joel Kriwel TV dimanapun Anda berada. Kembali hadir, kami ingin mengajak Anda untuk melihat dan mengamati sebuah gedung yang ada di Jakarta yang sangat fenomenal. Tidak lain tidak bukan seperti terlihat di gambar, Menara Saidah. Menara Saidah adalah nama sebuah gedung terbengkalai yang pernah berfungsi sebagai pusat perkantoran. Terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta, Indonesia. Sebelumnya, nama gedung ini adalah Menara Drasindo. Nama yang diberikan pada gedung ini diambil dari nama pemiliknya, Saidah Abu Bakar Ibrahim. Penyewanya termasuk Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, sekarang yang berubah nama menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang pernah berkantor di lantai 18 gedung ini. Juga sempat berfungsi sebagai tempat acara buka puasa bersama artis yang terkenal pada saat itu. Dia adalah Inneke Koesherawati yang menikah dengan salah satu keluarga Saidah, yaitu Fahmi Darmawansyah. Bangunan dan arsitektur Menara Saidah. Kekhasan gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi diimpor langsung dari Italia. Desain interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas. Gedung ini memiliki 24 lantai. Gedung ini terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Lokasinya bersampingan dengan rel kereta yang masuk ke stasiun Cawang, juga terletak di sebelah utara setelah flyover tol Cawang Grogol. Dan di depannya sekarang telah berdiri dengan megahnya rel LRT Jabodetabek. Sejarah Menara Saidah. Gedung ini dibangun pada tahun 1995 hingga 1997 oleh PT Hutama Karya dan merupakan gedung tinggi pertama yang dibangun oleh kontraktor tersebut. Pada awalnya, gedung yang belum dibangun ini dimiliki oleh PT Mustika Ratu atas nama Muriati Sudibyo. Pada tahun 1995, kepemilikan gedung ini dilelang dan lelang ini dimenangkan oleh anak kelima keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim dan kemudian berpindah tangan ke anak bungsunya Fahmi Darmawansyah. Untuk penggunaan Menara Saidah diambil dari arsip harian Kompas mengatakan gedung ini sempat digunakan sebagai sekretariat panitia pembangunan umum pada tahun 1999. Dan sekarang kita beralih ke hal penutupan dan kontroversi. Pada tahun 2007 gedung ini resmi ditutup untuk umum karena pondasi gedung tidak tegak berdiri dan miring beberapa derajat serta dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung. Konstruksinya dianggap bermasalah sejak awal. Namun dari pihak pemilik maupun suku dinas pengawasan dan penertiban bangunan yang dikenal dengan P2B tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan. Rahmat, salah satu petugas keamanan yang pernah bekerja selama 8 tahun di gedung tersebut, menuturkan pada tahun 2007 pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak dan hingga hari ini ratusan karyawan belum memperoleh pesangon. Karena lokasinya yang strategis, banyak penawaran masuk termasuk dari Universitas Satyagama. Pada tahun 2011, keterangan yang diberikan oleh salah satu petugas keamanan, Rahmat, pindah tangan pemilik tidak terjadi karena pemilik awal tidak bersedia menunjukkan gambar struktur gedung. Menara Saidah pada tahun 2012 oleh pemilik kemudian diserahkan ke dalam pengawasan polisi sektor Cawang, Jakarta Timur. Setiap pagi polisi dari Cawang datang dan menandatangani daftar. Masalah keamanan termasuk kebakaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab polisi. Pada tahun 2012 gedung dalam keadaan tidak terawat karena jalan akses masuk dan keluar gedung sudah banyak yang pecah, dalam keadaan gelap dan hanya taman depannya yang masih dibersihkan dengan menyewa jasa petugas kebersihan jalan raya. Ketidakjelasan status gedung ini mengakibatkan masyarakat yang tinggal di sekitarnya khawatir dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lurah setempat Soleh Nopiansyar mengatakan permintaan bertemu dengan pemilik terkait kelangsungan bangunan tidak berhasil. Begitu pula pihak yang tertarik membeli gedung yang selalu terhenti di tengah jalan dan tidak ada kabar lagi.
DKI. Pemerintah daerah setempat pun belum menerima laporan mengenai rencana terkait bangunan Menara Saidah. Dua pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna dan Nirwono Jogja, menyatakan bahwa pemerintah atau Dinas P2B dan pemilik harus bertanggung jawab terhadap pembiaran gedung. Nirwono menyatakan miringnya Menara Saidah dapat dikategorikan sebagai gagal pembangunan akibat terjadi kemiringan atau keteledoran. Menurut Yayat, Dinas P2B tidak segera bertindak pada pemilik yang terkesan membiarkan, padahal tidak boleh melakukan pembiaran hanya karena alasan rugi. Sementara Nirwono berpendapat bahwa Dinas P2B seharusnya memerintahkan pemilik gedung untuk segera membongkar dan merenovasi agar gedung aman untuk digunakan. Pemerintah tidak pernah tegas terhadap perencana, pengawas, dan pelaksana gedung yang mengindahkan syarat-syarat pendirian gedung sesuai dengan aturan. Walaupun dilakukan audit bangunan, apabila ada korban pun kasus selesai setelah memberikan uang kerohiman dan tidak diproses hukum. Sementara Yayat menyatakan kasus Menara Saidah sebagai pelajaran dalam proyek pembangunan gedung lainnya dalam melakukan pengawasan yang baik, termasuk juga konstruksinya. Pihak pengelola Menara Saidah, Dani Okta, sebagai manajer umum PT Garlindo Nusa, membantah pemberitaan Tempo pada tahun 2013 bahwa gedung itu miring. Menurut mereka, gedung itu sengaja dikosongkan sampai masa sewa penyewa habis dan skema penyewaan pada calon penyewa berikutnya adalah satu gedung secara keseluruhan. Gedung ini dikabarkan sempat direnovasi pada tahun 2015, akan tetapi pengerjaan dihentikan setelah 2 bulan. Perihal tentang buruknya manajemen, pada tahun 2012 situs web merdeka.com mencatat bahwa Menara Saidah dikelola oleh beberapa perusahaan berbeda namun masih dalam Merial Group, diantaranya PT Merial Esa dan PT Merial Medica. Banyak pihak yang ikut mengelola gedung, termasuk kakak adiknya juga ikut mengelola, membuat harga sewa menjadi melambung tinggi. Pada tahun 2013, Kepala Suku Dinas P2B Putu Indiana membantah adanya kegagalan konstruksi dan menyatakan terbengkalainya Menara Saidah dikarenakan masalah internal manajemen yang tidak dikelola dengan baik dan kisruh kepemilikan. Pengecekan kemiringan bangunan menurut Putu dilakukan menggunakan alat ukur bernama Theodoli dan dikonfirmasi tidak miring oleh Kepala Suku Dinas P2B Jakarta Selatan. Jarod Saiful Hidayat, Pemprov DKI Jakarta pada saat itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada tahun 2016 menyatakan niatnya untuk mengambil alih Menara Saidah ke dalam pemanfaatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perihal longsor tanah, pada Kamis 12 Oktober 2017 terjadi longsoran dari dinding penahan tanah yang ada di depan Menara Saidah. Longsoran ini masuk ke dalam area pengerjaan LRT Jakarta yang sedang dikonstruksi PT Adikarya. Sekretaris perusahaan Ki Syah Golang menyatakan bahwa longsoran ini tidak berdampak terhadap tiang maupun fondasi LRT. Pihaknya kemudian menutup lereng di sisi gedung ini serta membersihkan tanah yang longsor ke dalam area pengerjaan LRT. Perihal tentang cerita hantu yang menyangkut Menara Saidah, gedung ini merupakan lokasi utama dari berbagai cerita hantu yang beredar dalam kisah populer masyarakat Jakarta, antara lain dikutip dari cnnindonesia.com melansir bahwa terdapat mitos dasar gedung tersebut merupakan tempat tinggal kuntil anak merah dari koloni siluman. Daud, seorang paranormal yang diwawancarai, mengatakan bahwa kuntilanak tersebut adalah korban kecelakaan kereta dari rel yang berada di dekat Menara Saidah. Sementara koloni siluman yang ada di dasar gedung merupakan bagian dari praktek pesugihan orang-orang yang menganggap keramat menara itu. Kisah di koran digital ini sendiri pun ditulis lantaran ada gosip terkait pesanan ojek daring yang didapat dari Menara Saidah yang terbengkalai itu. Baik Sobat Jual Kriwel TV dimanapun Anda berada, itu tadi
sekilas cerita tentang kontroversi Menara Saidah yang ada di Jalan MT Haryono, Jakarta. Sampai ketemu kembali di liputan-liputan lainnya dari Joel Kriwel TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share semua video yang ada di Joel Kriwel TV. Terima kasih yang sudah menonton. Salam damai, salam waspada, salam satu langit.